Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Abu Bakar Siddiq yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini insyaallah kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah puasa yang ke-27. Insyaallah besok 28 dan 29 terakhir. Semoga segala amal ibadah kita dari ibadah puasa, qiyamul lail, dan juga iktikaf kita di rumah Allah yang mulia ini senantiasa diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini jamaah telah berkurang karena sebagian barangkali sudah ada yang mudik. Kita bersama-sama doakan buat saudara-saudara kita yang telah berangkat mudik untuk bersilaturahim ataupun yang akan berangkat pada hari ini atau besok. Mari bersama-sama kita doakan semoga diberikan kelancaran, keselamatan oleh Allah SWT, dapat berjumpa dengan keluarga dan familinya di kampung halaman, dan nantinya setelah hari raya dapat kembali ke Cempaka Arum untuk bersama-sama dengan kita di Masjid Abu Bakar Siddiq yang kita cintai ini. Salawat dan salam Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tercurah limpahkan dari bahan pemimpin besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb, jantung atau hati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, jasad kita untuk dapat hidup dan menjalankan fungsinya dengan baik membutuhkan asupan makanan, asupan nutrisi yang cukup. Maka begitu juga dengan hati atau jiwa kita, karena jiwa atau nurani dan ruh ada di dalam hati. Maka begitu juga ruh yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, juga membutuhkan asupan makanan, asupan nutrisi, yang mana supaya hati itu dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Bulan suci Ramadan sebagai bulan tarbiyah, baik secara fisik maupun secara ruhani, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, ruhaniyah kita banyak sekali mendapatkan asupan makanan dan nutrisi. Ada 5 asupan atau nutrisi yang kita peroleh selama bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran dengan penghayatan arti dan maknanya. Dan itu tentu semua kita laksanakan baik secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing
di setiap ba'da sholat di masjid, dan juga secara bersama-sama dengan tadarus Al-Quran di masjid setelah sholat tarawih. Kemudian yang kedua, yaitu membiasakan diri dengan kondisi tidak kenyang, yaitu siangnya kita berpuasa. Yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik dengan sholat, berzikir, dan juga beriktikaf di masjid. Sholat tarawih kita laksanakan insya Allah selama 1 bulan penuh, dan juga kita beriktikaf di minimal hari-hari ganjil di 10 hari terakhir, dan juga kita berzikir dan memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya pada waktu sahur. Pada waktu menjelang sahur, kita senantiasa melaksanakan sholat sunnah, kemudian melaksanakan zikir, dan juga munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kelima, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh yang dapat membimbing dan menjadi cermin kehidupan bagi kita yang lebih baik. Di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali jadwal kajian-kajian yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Abu Bakar Siddiq, yang alhamdulillah kita dapat mengikuti dengan aktif. Semoga itu juga menjadi bagian daripada nutrisi yang dapat diterima oleh hati atau ruh kita, sehingga dapat menjadi bahan bagi hati dan ruh kita dalam perbaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dalam hati ada 2, yaitu antara akal dan nafsu. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, nafsu yang barangkali selama 11 bulan begitu liar, kita tahan, kita kendalikan, sehingga ruhaniah kita menjadi lebih baik. Dan setelah kita melaksanakan seluruh aktivitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, tentu kita berharap bahwa tarbiyah yang kita peroleh selama bulan suci Ramadan ini dapatlah mengubah kita, mengubah diri kita, mengubah hati kita, memperbaharui keimanan kita, sehingga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas, akan lebih baik. Kita lebih khusyuk di dalam beribadah, dan juga di dalam kita beraktivitas, berinteraksi dengan sesama manusia, kita akan menghiasinya dengan penuh kasih sayang, sebagaimana yang diajarkan di dalam amaliyah-amaliyah selama bulan suci Ramadan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT, semoga hikmah daripada bulan suci Ramadan ini, amaliyah-amaliyah kita selama bulan suci Ramadan ini mampu menyepuh atau memperbaharui hati kita, jiwa kita, iman kita, sehingga lebih baik dan dapat menghiasi kehidupan kita selama 11 bulan yang akan datang. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.